Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Selanjutnya kita masuk kepada ayat yang berikutnya, yaitu ayat 58 dan 59 dari surat Al-Baqarah. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz qulna adkhulu hadhihi al-qaryata faqulu minha haythu syi'tum ragada wadkhulul baba sujjada wa qulu hittah naghfir lakum khatayakum wa sanazidul muhsinin. Dan ingatlah wahai kaum Bani Israel, wahai umat manusia, wahai yang baca kitab Taurat, Injil dan Al-Quran, ingatlah ketika kami berfirman, kami memerintahkan kata Allah kepada kaum Bani Israel, udkhulu hadhil qaryah, masuklah ke kampung ini, ke negeri ini, ke daerah ini, yaitu negeri Palestina. Faqulu minha haitsu syi'tum, maka makanlah segala yang ada di situ dengan penuh kesenangan, penuh kenikmatan. Wadkhulul baba sujada, masuklah lewat pintunya dengan sujud, dengan ketundukan dan ketaatan, dengan kerendahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan kesombongan, kecongkakan. Wa qulu hittah, katakanlah hittah, ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami. Naghfir lakum khatayakum, pasti kami kata Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Kesalahan kalian sangat banyak itu. Bahkan wasanazidul muhsinin, dan kami kata Allah akan menambahkan kebaikan-kebaikan, nikmat karunia kepada orang yang berbuat kebaikan. Tapi apa yang terjadi? Ayat yang berikutnya, ayat 59. Fabaddala alladhina zalamu qawlan ghayra alladhi qila lahum. Tetapi mereka yang zalim, yang berbuat aniaya, mereka mengganti ucapan dengan selain yang dikatakan kepada mereka itu. Akibatnya apa? Fa'anzalna 'alal ladzina zalamu rijzam minas sama' bima kanu yafsukun. Maka kami kata Allah menurunkan ke atas mereka yang zalim, yang berbuat aniaya, yang fasik itu, rijzam minas sama', petaka, siksa, ya, bencana, minas sama', dari langit. Bima kanu yafsukun, itu akibat mereka berbuat fasik, berbuat maksiat. Ya. Ini kembali pembangkangan Bani Israel setelah mendapat kenikmatan. Ya. Mereka sudah dapat nikmat, dinaungi oleh awan, kemudian apa lagi? Mendapat nikmat alman wasalwa, sejenis madu dan burung-burung selama 40 tahun. Mereka disuruh masuk ke negeri Palestina, tapi membangkang. Wa huna nasulu ila maqta'in jadidin min hayati Bani Israel. Kita akan membaca sejarah kehidupan kembali, babak baru dari kehidupan Bani Israel. Yartabitu biwurudihim al-ardhal muqaddasah. Ini berkaitan dengan masuknya mereka ke negeri yang suci, yaitu Palestina. Ayat mengatakan, taqulul ayatul ula wa idz qulna adkhulu hadhil qaryah. Dan ingatlah ketika kami mengatakan pada kaum Bani Israel, masuklah ke negeri Palestina ini. Ya. Al-qaryah di sini kullu makanin ya'ishu fihi jam'un minan nas. Qaryah adalah setiap tempat di mana hidup di situ sekelompok umat manusia. Wa yashmulu dzalikal mudun al-kabirata was-saghirata. Jadi qaryah itu meliputi kota-kota besar ataupun kota-kota kecil. Jadi qaryah bisa maknanya kampung atau daerah atau kota atau negeri. Ya. Khilafan di makna ar-ra'ij al-mu'asir, berbeda dengan makna yang beredar sekarang, itu maknanya kampung. Wal maqsud bil qaryah huna Baitul Maqdis. Dan yang dimaksud qaryah di sini adalah Baitul Maqdis, Palestina. Itu mereka Bani Israel disuruh oleh Allah untuk memasuki negara Palestina yang ada Baitul Maqdis di sana. Kemudian mereka juga disuruh faqulu minha haitsu syi'tum ragadan. Disuruh makan, menikmati apa yang ada di sana, kenikmatan apapun dengan penuh kesenangan, ketenangan. Berita yang berikutnya, wadkhulul baba sujada, yaitu masuk ke pintu gerbang Palestina itu dengan sujud, itu dengan ketaatan, dengan kerendahan kepada Allah, bukan dengan kesombongan. Wa qul hittah, sambil mengatakan hittah, yaitu hatta anna khatayana, ya Allah ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan kami. Naghfir lakum khatayakum wa sanazidul muhsinin, kata Allah, dan kami pasti akan mengampuni dosa-dosa
kalian, bahkan kami akan dambakan kebaikan pada orang yang berbuat kebajikan. Ini babak yang lain dari kehidupan kaum Bani Israel. Dan Quran di sini membicarakan, menceritakan kembali tentang pembangkangan kaum Bani Israel. Ya. Sehingga mereka disuruh baca istighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal Qur'anu yuhadditsuna an inadi majmu'atin min Bani Israel hatta fi tartil ibaratil istighfar. Quran di sini kembali mengkisahkan kepada kita tentang pembangkangan sekelompok dari kaum Bani Israel. Dan mereka membangkang sehingga pada tata cara membaca ungkapan istighfar. Allah mendatangkan hiltah, yaitu ampuni dosa kami ya Allah. Tapi fahaulai lam yuraddidu al-ibarah. Mereka tidak mengikuti, tidak mengucapkan ungkapan yang Allah ajarkan tersebut lewat lisan Nabi Musa alaihissalam. Bal baddaluha bi'ibaratin ukhra. Mereka mengganti dengan ucapan yang lain. Ya. Fabaddalal ladzina zalamu qalan. Mereka mengganti, yaitu orang yang zalim mengganti ucapan tersebut, ucapan hiltah. Ghairul ladzi qila lahum, dengan ucapan yang lain yang tidak disuruh kepada mereka. Itu kezaliman, degilnya dan kebodohan mereka kaum Bani Israel. Di mana ungkapan yang mereka gunakan mengandung penghinaan ya pada Allah, pada Nabi Musa alaihissalam. Wa kanat natijatu hadzal 'inad ma yuhadditsuna anhu kitabullah yaqul fa anzalna 'alal ladzina zalamu rijzan minas sama' bima kanu yafsukun. Akibat mereka tidak mengucapkan kata hiltah, yaitu mohon taubat kepada Allah, mereka mengganti dengan yang lain yang berupa penghinaan pada Allah dan Rasulnya Nabi Musa, maka Allah turunkan kembali rijzan, yaitu siksaan, bencana dari langit pada mereka yang berbuat fasik, berbuat aniaya. Ya. Ar-rijzu asluhu al-iltirab. Ar-rijz artinya asalnya adalah al-iltirab, kegoncangan. Wa minhu qila rijzul ba'iri idza taraba masyahu lidhafi. Dikatakan rijzul ba'id, goncangan unta ketika unta ini berjalan dengan goyang sana goyang sini. Wa fi majmal bayan inna rijza ya'ni al-'adzaba 'inda ahli al-Hijaz. Di kitab tafsir Majmal Bayan dikatakan bahwa ar-rijz artinya adalah azab menurut ahli Hijaz. Wa yurwa 'an Rasul sallallahu alaihi wasallam qalahu bi sya'ni marad at-ta'un innahu rijzun 'udziba bihi ba'dul umami qablakum. Rasulullah mengatakan dalam suatu riwayat berkaitan dengan masalah penyakit ta'un, kata Rasulullah, innahu rijzun, penyakit ta'un adalah rijz. Udziba bihi ba'dul umami qablakum, di mana Allah mengajar mereka, yaitu sebagian umat sebelum kalian. Min huna yatadhi sababu tafsir rijz fi ba'd riwayati annahu naw'un min at-ta'un fasha bi sur'atin baina Bani Israil wa halaka jam'an minhum. Dari pembahasan ini maka menjadi jelas bahwa kata rijz itu di sebagian riwayat yang berupa maknanya adalah ta'un, itulah penyakit ta'un yang turun kepada kaum Bani Israel yang mudah sekali penularannya. Jadi singkatnya bahwa akibat mereka mengganti ucapan istighfar yaitu hiltah dengan ungkapan yang lain yang buruk, maka Allah turunkan aja berupa ta'un, yaitu mungkin semacam kayak corona barangkali, sehingga cepat menular, cepat menimpa mereka dan banyak menelan korban. Itulah akibat maksiat, kezaliman dan pembangkangan yang mereka lakukan. Kembali lagi mereka membuat kerusakan di muka bumi ini. Karena penyakit itu membuat orang ketika jalan dia goncang, yaitu goyang, yaitu sempoyongan, tidak bisa tenang. Ini pun sesuai dengan makna ar-rijz, yaitu kegoncangan. Ya. Dan di sini pun Allah menekankan ungkapan 'alal ladzina zalamu, bahwa penyakit tersebut ta'un, mungkin corona barangkali, itu hanya menimpa 'alal ladzina zalamu, orang-orang yang zalim, yang berbuat aniaya. Jadi mereka yang taat, betul taat, tidak tertimpa, tidak terkena. Ya. Artinya orang-orang yang taat itu pasti akan mendapat kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala.
bukan terkena bencana. Apa bentuknya? Adalah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Misalnya corona, katakanlah. Corona buat orang yang zalim, yang bermaksiat adalah siksaan, bencana, petaka. Tapi corona ketika menimpa orang mukmin yang beriman dan meninggal, akan diundang oleh Allah ke surga tentunya. Jadi lahirianya bencana maka berbeda ketika yang terkena itu berbeda. Seperti corona ketika menimpa orang yang fasik, orang yang zalim, dia bencana, dia siksa. Baik sampai meninggal, maka akan langsung ke neraka, akan dapat siksa yang lebih dahsyat selama-lamanya. Tapi ketika menimpa orang beriman adalah kenikmatan, karena akan diundang ke surga. Jadi kita tidak bisa melihat dengan mata lahiriah belaka, harus kita melihat secara luas. Sampai di sini barangkali tafsir yang kita baca, kita sampai kepada ayat 59 dari surat Al-Baqarah. Nanti kita akan sambung pada tafsir berikutnya ayat 60 insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Semoga Allah memanjangkan usia kita, memudahkan urusan kita, dan memberikan kekuatan pada kita untuk bisa melanjutkan kajian yang sederhana ini bagi tafsir muqaddimah untuk para pemula. Ketika ada kesalahan, kejanggalan, dan kekurangan mohon diperbaiki, diislah, dan dimaafkan. Mohon doa antum selalu. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.